karena nggak ada kerjaan, nggak kerja bangunan sebelumnya. Modus yang sama, jadi ngaku-ngaku petugas anak buah kapal, punya barang kapal, barang elektronik murah, bujuk korbannya supaya serahkan uang, diambil lagi. Sudah beberapa kali. Ada sekitar 30 lebih itu di Jawa Tengah, daerah Pekalongan, sisanya di Jakarta. Kalau menurut pengakuan dia dari tahun 2015. Tipu rayu dan penipuan bukanlah hal yang baru. Tetapi cara dan modus penipuan kerap berganti dari penipuan barang selundupan atau barang tiruan, sertifikat palsu, hingga mengaku sebagai PNS palsu hingga aparat palsu. Bahkan dari berbagai informasi dan kejahatan yang terdata, penipuan menduduki peringkat ketiga kejahatan setelah pencurian dan penggelapan. Kali ini kembali terungkap kejahatan penipuan barang, di mana pelakunya mengaku sebagai pegawai BUMN di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan berkedok sebagai pegawai PT Pelni, pelaku Rizwan, 51 tahun, menawarkan barang-barang elektronik sitaan bea cukai di Pelabuhan Tanjung Priuk dengan harga murah. Ya udah, tunggu sini Pak ya. Ya udah, oke. Jangan lama-lama, Pak. Dari pemeriksaan polisi terungkap, pelaku telah melakukan aksinya selama 10 tahun terakhir dan mencari korban di beberapa daerah seperti Pekalongan, Jawa Tengah, dan Jakarta. Kalau menurut pengakuannya, dia sudah pernah melakukan juga di daerah Pekalongan di Jawa Tengah. Menurut pengakuannya dia sekitar kurang lebih 30 kali dia melakukan di sana, kemudian hampir sekitar 20 kali itu di daerah wilayah Jakarta. Itu yang menurut pengakuannya dia. Tapi kalau dia bilang kalau di Pekalongan tuh nggak terlalu berhasil gitu, makanya dia lebih banyak berhasil di Jakarta, katanya seperti itu. Untuk memperdaya para korbannya di Jakarta, sang pelaku juga tak segan membawa korbannya ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Menawarkan barang sitaan bea cukai, dari handphone hingga barang elektronik dengan harga murah. Berdasarkan laporan dari korban, polisi pun bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita sengaja kumpul untuk gelar ada kasus yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai pejabat Pelni. Ini sebagai wilayah khusus daerah pelabuhan ini kan menunjukkan kalau wilayah kita sudah tidak aman lagi. Yang selanjutnya, modus seperti apa, mekanisme kerja seperti apa, terus kita bisa amankan orangnya. Yang pertama saya minta IDEN dulu. Siapa tahu ada database-nya tentang orang ini. Kita manfaatkan CCTV yang ada di wilayah kita. Seperti Pelindo, wilayah Pelni, wilayah depan Polres kita. Karena ada satu LP yang terjadi, itu kejadiannya TKP-nya di depan Polres kita. Nanti DVR-nya tolong diminta. Setelah itu pelajari apakah ada orang tersebut di database kita. Siapa? Lanjutnya nanti tim lapangan, semua kanit, nanti dipimpin sama KBO. Setiap malam rutin kan kegiatan operasi cipta kondisi. Tapi untuk siang juga tetap mobile. Ini ditambah karena kejadiannya ternyata nggak banyak malam hari. Selain malam hari nanti kita perkuat di siang hari. Perkuatnya apa? Tetap eliciting tekniknya. Untuk tim lapangan sampai dengan saat ini belum ada kendala. Namun untuk membantu rekan-rekan sekalian,
untuk database untuk segera dikumpulkan ke kami supaya rekan-rekan di lapangan bisa menindaklanjuti. Nah, itu bantuannya. Kemudian untuk pergerakan kita, mohon izin melaporkan juga, penyelidikan di TKP Pelni sudah semaksimal mungkin, dan namun petunjuk yang mengarah kepada pelaku belum kami temukan. Saya meneruskan saja, kalau memang ada dugaan pelaku yang sebelumnya sama dengan pelaku yang dilaporkan sekarang, ini sebaiknya dibuatkan DPO dengan dicantumkan fotonya, disebarkan ke seluruh stakeholder atau kantor yang ada di wilayah pelabuhan ini. Terima kasih. Dan dari informasi para korban pula lah diketahui pelaku berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur yang akan melakukan transaksi penipuan dengan salah seorang karyawan toko. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kepolisian Tanjung Priok pun bergerak menuju TKP. Ada tulisan lambang-lambangnya, Pak, terus sama dia pakai nemtek, Pak. Baju celana warna apa dia? Celana hitam, baju putih, Pak. Celana hitam baju putih ya? Iya. Lengan pendek atau panjang? Lengan panjang nih, Pak. Lengan panjang, setengah tahun. Oke, berapa tinggi kira-kiranya orangnya? Sedang, Pak. Nggak tinggi-tinggi banget, Pak. Oke, masih ingat pokoknya, jelas Ingat. kamu masih ingat orangnya ya? Ingat, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Yakin ya itu ya? Rizwan sang pelaku tak bergerak ketika polisi menangkapnya. Dari mana nih Bapak? Bapak dari mana? Dari mana Pak? Udah diem. Kamu namanya Dari Rizwan? mana Pak? Kamu Rizwan bukan? Dari mana Pak? Ada KTP enggak? Dari mana Pak? Udah kamu ikutin. Ya. Jadi waktu kejadian yang pertama dan yang kedua, kita laporan di beruntun. Dan yang kedua itu kejadiannya TKP-nya di depan Polres. Di depan Polres kita kan ada CCTV. Kita zoom CCTV kita, walaupun langsung pecah, ada anggota yang kenal. Ini Rizwan, residivis. Baru kita terbitkan selebaran. Kita buat selebaran, kita tempel di Pelni, di Sabanda, kita tempel, di sekitar wilayah pelabuhan kita tempel semua. Dan berdasarkan pengakuan dia, karena penebaran selebaran itu dia pernah gagal. Karena begitu datang ke Pelni, ternyata ada foto dia, akhirnya dia balik arah, nggak jadi, meng-cancel. Setelah itu mungkin alhamdulillah ada masyarakat yang sangat kooperatif sekali. Kita berhasil mengangkapnya, waktu itu ada informasi dari masyarakat, langsung kita meluncur, langsung kita amankan. Di Pelni Pak, saya jadi nakoda. Untuk memuluskan aksi penipuan, sang pelaku selain mengaku sebagai petugas PT Pelni, Rizwan juga mengaku sebagai petugas kepolisian perairan Tanjung Priok. Untuk mengenali orang Pelni asli, pertama dari pakaiannya. Pakaian PT Pelni sudah jelas, ada nama, kemudian ada logo di kiri, kemudian ada pet